Ini dia Kento. Dia punya karakter terkuat di game dan jadi streamer paling populer di Mujin Diverse. Dengan julukan Kin, semua orang tergila-gila padanya. Menghabiskan waktu berjam-jam menonton, dia mengalahkan bos terakhir dan menyelesaikan penjara bawah tanah paling menakutkan di server. Tapi di hari dia ingin menunjukkan wajah aslinya kepada para penggemar, saudaranya yang bernama Raito Jinguji malah mematikan siaran, menghajarnya, mengumumkan bahwa dia sudah membeli akun itu dan merebut posisi King di depan semua orang. Tiba-tiba saja, Kento kehilangan semua ketenaran yang dia bangun dari nol. Dia harus melihat saudaranya di televisi dipuji-puji seolah dia adalah si jenius di balik semua itu. Setelah berjam-jam merasa tertekan, dia memutuskan untuk bangkit kembali dan bertekad melakukan apa saja demi menghancurkan saudaranya. Meski tanpa akun dan tanpa uang sepeser pun, dia mengambil pinjaman besar senilai 25.000 dan membeli kapsul realitas virtual baru. Kento masuk ke dalam game, membuat avatar baru bernama Shadow, dan menetapkan dua tujuan besar yaitu menghasilkan uang dengan cepat dan membalas dendam pada Raito. Di menara tutorial, rekor saat ini dipegang oleh karakter lamanya, King. Walaupun sekarang dia memakai karakter baru dengan statistik 0, Kento masih menyimpan semua pengetahuan dan keahlian dari tutorial sebelumnya. Waktu pun berjalan, dia langsung melesat menyapu bersih setiap lantai dengan sangat santai. Pecah rekor lagi. Di lantai 6, level musuh sudah cukup tinggi, tapi tidak bagi dirinya yang berhasil mengalahkan goblin dengan melempar belati tepat ke tenggorokannya. Monster anjing Nalan mencoba membalas dendam, tapi karakter utama kita menghabisinya tanpa berkeringat sama sekali. Dia sudah menuju lantai 7 padahal baru 2 menit berlalu. Shadow benar-benar tidak terbendung, mendaki ke lantai 7, 9, 10, hingga mencapai bos terakhir. Makhluk jelek ini berlevel 12. Perbedaan yang sangat jauh dibanding dia yang masih berlevel 1. Meski begitu, karakter utama kita tidak gentar. Dia langsung menerjang maju, mengandalkan insting bertarungnya. Monster itu dibuat kedir. Di saat itulah, dia melihat celah kosong, menghujamkan belatinya tepat ke tengah dahi monster itu, lalu menyelesaikan ruang bawah tanah tutorial. Saat dia membuka papan peringkat, namanya berada di posisi pertama dan berhasil memecahkan rekor dunia. Nah, sekarang tantangan yang sebenarnya baru dimulai karena misi tersembunyi telah terbuka. Coba kalian lihat itu, sesosok monster terbang muncul di atas sana. Membuatnya sedikit panik, karena akun barunya ini pasti akan sangat kesulitan melawan monster level 50. Karakter utama kita menatap tajam, menggenggam belatinya, lalu berlari lurus ke arah monster itu. Sementara sang naga terus terbang berputar sambil menyemburkan api dari atas. Dia melihat tumpukan batu, berlari kencang, melakukan lompatan super tinggi, lalu mulai menebas naga itu tanpa henti. Waktu tersisa tinggal 1 menit lagi, jadi dia mencoba segala cara untuk melukai naga tersebut, tapi tidak ada yang berhasil. Saat mendarat tepat di tengkuk naga, dia langsung menemukan titik kelemahannya. Tepat di sana, dia mengangkat belati tinggi-tinggi, lalu menghujamkannya, sampai batu itu hancur terbelah. Naga itu mulai hancur dan akhirnya benar-benar kalah. Dalam waktu 14 menit 59 detik, dia mencetak rekor baru dalam misi tersembunyi. Hadiahnya adalah peti sihir, dan saat dibuka, dia mendapatkan pedang legendaris bernama Coru yang statistiknya luar biasa mengerikan. Selain termasuk senjata sangat langka, pedang ini juga punya kesadaran sendiri dan bisa berbicara. Benar-benar item paling curang di game ini. Dalam sekejap, dia tiba di desa awal. Saat dia bergumam tidak menyangka sang raja akan ada di sana, si pedang langsung memotong pembicaraannya. Setelah dipikir-pikir, dia berkata bahwa meskipun statistik pedang ini rendah, statusnya tetap legendaris, yang berarti nilainya sangat mahal. Coro menyuruh anak itu untuk berhenti memikirkan hal itu dan menegaskan bahwa dia adalah pedang terbaik di dunia. Lalu, kita pun berpindah ke hutan awal. Shadow sudah siap menaikkan level dan berburu item tingkat tinggi, karena dia sangat membutuhkan uang. Tidak lama kemudian, kita melihatnya menghabisi seekor goblin. Sementara si pedang memintanya berhenti menebas makhluk lemah yang tidak berguna seperti itu. Begitu menyadari dirinya sudah mencapai level 4, sang protagonis memutuskan untuk memasukkan poin kekelincahan. Tapi saat dia membuka panel status, dia terkejut
karena statistik si Padang juga ikut naik. Coro menjelaskan bahwa kemampuannya memungkinkan dia untuk ikut berkembang bersama pemiliknya. Penasaran, anak itu menanyakan statistik misterius lainnya, tapi si Padang mengaku tidak tahu. Tiba-tiba saja, Shadow mendengar suara-suara bising dan langsung menyadari ada 7 orang lain di dekatnya. Kita melihat sekelompok pemain sedang berterima kasih kepada Sudi. Yang tersenyum ramah Fei berkata tugasnya adalah membantu para pemula. Sang protagonis menyadari bahwa meskipun dia merasakan 7 keberadaan, dia hanya melihat 4 orang, yang berarti 3 lainnya sedang bersembunyi di kegelapan. Padang iblis itu berkata hal seperti itu sudah biasa terjadi ketika orang-orang ingin memangsa para pemain baru, karena dia paling tidak suka melihat bajingan yang menindas kaum lemah. Anak itu akhirnya memutuskan untuk ikut campur. Si Pedang berkata dia sudah menduga pemiliknya adalah tipe pembela kebenaran, membuktikan bahwa dia tidak pernah berhenti membaca pikirannya sedetik pun. Begitu melihatnya, Sudi langsung bertanya, apakah dia juga seorang pemain baru. Saat dia membenarkannya, para pemain lain menjadi sangat gembira. Tapi Shadow memperingatkan bahwa tempat ini bukanlah area terbaik bagi pemula untuk menaikkan level. Kemudian dia menangkis serangan mendadak dari pemburu. Membuat pria itu sadar anak ini sama sekali tidak butuh bantuan. Menyaksikan pertarungan itu, para pemain lain kebingungan dan bertanya apa yang harus mereka lakukan sambil berteriak. Anak itu menyuruh mereka segera pergi dari sana. Tapi tiba-tiba lebih banyak pemburu bermunculan dari semak-semak. Pemimpin kelompok itu menyerang kembali. Membuat sang protagonis sadar situasi ini masih sangat jauh dari kata selesai. Seorang anak laki-laki akhirnya nekat dan langsung menerjang maju. Namun sebelum sang protagonis sempat bertindak, anak itu sudah terkena serangan fatal. Shadow hanya bisa tertegun. Lalu sebuah pesan muncul menyatakan bahwa anak laki-laki tadi tidak akan bisa bermain selama 24 jam. Para pemburu mulai mendekati gadis-gadis itu dan menyuruh mereka jangan khawatir karena mereka akan segera menyusulnya. Sambil mengejek mereka, si bos berkata dia akan bermain dengan santai dan tenang sambil berfokus pada pertahanan, sambil menatap uang jarahan. Salah satu pembunuh berkata semua ini berkat bantuan King. Lalu dia langsung meminta maaf karena keceplosan bicara. Tiba-tiba, Sudi menyadari ada sesuatu yang berubah dari pria berkerudung itu, memancarkan tekanan yang sangat mengerikan. Anak itu kemudian menyuruh si pria mengulangi perkataannya dan menjelaskan apa hubungan King dengan semua kejadian ini. Sang pemburu mengaku tidak tahu apa yang dia bicarakan, tapi sebelum dia sempat bereaksi, kepalanya sudah ditebas hingga lepas. Dengan mata yang menyala merah, sang protagonis berkata dia sudah terlalu sering mendengar nama itu. Jadi dia menuntut kebenaran. Coro bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa anak ini tidak mendengarkannya. Menyadari pemiliknya sudah benar-benar dikuasai oleh amarah. Si Pedang mencoba menenangkannya karena dia pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Sebuah pesan mendadak muncul menyatakan bahwa medan duel penghapusan akun telah aktif dan pemain yang menjadi target akan segera dimusnahkan. Nah, melihat kemampuan mengerikan dari sang protagonis, pemimpin tentara bayaran itu langsung kebingungan setengah mati tentang apa yang sedang terjadi. Pemain yang sebelumnya sudah terbunuh tiba-tiba muncul kembali dan mulai berlari menghindari cakar bayangan, namun dia tetap tertangkap dan tersedat ke dalam lubang hitam meski sempat berteriak, meminta pertolongan. Keringat dingin mulai bercucuran. Sudi masih tidak memahami apapun dan bertanya-tanya tangan apa itu, serta mengapa jasad temannya menjadi satu-satunya yang tidak lenyap. Shadow menyuruh gadis itu berhenti merasa ketakutan karena perburuan baru saja dimulai. Berpikir dalam hati, si tentara bayaran menyimpulkan bahwa ini bukanlah semesta Yggdrasil yang dia kenal selama ini. Sambil berhadapan langsung dengan pemain itu, sang protagonis bertanya kenapa Fei siapa yang memberi perintah untuk menghabisi para pemula. Sambil berteriak ketakutan, sang pembunuh berkata dia hanya mengikuti perintah King dan itu sama sekali bukan salahnya, terbakar oleh amarah. Anak itu mulai melayangkan tebasan demi tebasan yang brutal. Lalu bertanya, mengapa mereka tega melakukan ini? Sementara Sudi menjawab tidak tahu sambil menangis. Sambil melepaskan tebasan terakhirnya, sang protagonis berkata, jika memang begitu maka dia sebaiknya mati saja. Dengan hilangnya nyawa musuh,
Medan duel penghapusan akun itu akhirnya dinonaktifkan kembali. Melihat anak itu, tampak sedikit pusing. Salah satu gadis bertanya, apakah dia baik-baik saja sebelum mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Karakter utama kita berkata itu bukan masalah besar. Namun pemain bertopi tidak setuju. Fei berkata, saat bertarung tadi, dia terlihat sangat mirip dengan King sendiri. Shadow memutuskan untuk menjauh dan duduk beristirahat. Khawatir, Koro menanyakan apakah dia baik-baik saja. Namun anak itu tidak menjawabnya dan malah bertanya tentang apa sebenarnya medan energi yang muncul sebelumnya. Merasakan tekanan yang sangat berat, si pedang menyuruh pemiliknya menurunkan niat membunuhnya karena sebagian besar data ingatannya terlindungi dan satu-satunya hal yang dia ketahui hanyalah medan duel tersebut merupakan tempat di mana akun para pemain dipertaruhkan. Jadi tangan raksasa itu disebut sebagai tangan Tuhan. Mereka bertugas menelan seluruh data informasi akun para pemain, mencegah mereka untuk hidup kembali, karena data tersebut pada dasarnya mirip seperti sebuah jiwa. Memikirkan hal itu, karakter utama kita berkata sangat tidak masuk akal jika sebuah keahlian memiliki kekuatan sedahsyat itu. Kemudian dia menyadari bahwa dia akhirnya melakukan sesuatu yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Raito. Si pedang menjelaskan bahwa emosi anak itu menyebabkan kerusakan kecil pada sistem perlindungan. Dan penciptanya dulu membantu mengembangkan game ini sebelum akhirnya dipecat. Serta hal terakhir yang dirasakannya sebelum diprogram ulang adalah rasa sakit yang luar biasa hebat. Sambil berdiri, Shadow bilang itu bagus, karena dia sudah bersumpah bakal balas dendam pada King dan mempercayai kisah tersebut. Dia pun mulai mengecek barang jarahannya. Kuro menyindir tangan kiri cowok itu gemetar, tapi dia pura-pura tidak melihatnya saja. Berbekal gelang elang, ramuan serigala hitam, dan belati taring berbisa, Shadow merasa jarahan musuh lumayan bagus, sisanya bakal dia lelang. Saat ditanya, apakah dia semiskin itu? Dia menjawab hanya bisa bertindak jika berhasil mengalahkan monster langka. Kita pun beralih ke jalan yang hilang. Setelah berjalan agak lama, Kuro bertanya, apakah majikannya ini tersesat? Mengelak, Shadow bilang setelah mereka keluar dari labirin penyamaran, mereka akan sampai di markas NPC. Mereka sangat mirip manusia dan bisa berguna untuk mengumpulkan informasi tentang monster langka. Kuro menyindir, apakah dia tidak punya teman manusia? Shadow mengaku selalu bermain solo, lalu mengalihkan pembicaraan saat mencium bau asap. Sambil mengingat saudaranya, dia sadar ada sesuatu yang penting sedang dihancurkan dan dia harus segera mencari tahu penyebabnya. Mencari korban di desa yang terbakar. Shadow mendengar tangisan Rin, lalu segera menarik NPC malang itu keluar dari bawah reruntuhan. Sebelum semua terlambat, dia langsung mengambil ramuan penyembut, tapi saat membuka mata, bocah itu berteriak ketakutan. Tenang, aku di sini untuk menolong, ucap Shadow. Sambil menangis, Rin bertanya, apakah dia akan melaporkannya pada raja? Sekelompok orang asing menculik semua orang dewasa atas perintah raja, keadaanmu aman. Shadow mengangguk dan meminta Kuro tenang. Sekarang, waktunya membantai para pelaku di balik tragedi berdarah ini. Di depan, beberapa pria memukuli seorang warga. Korban hanya bisa pasrah melindungi dirinya dengan tangan. Tiba-tiba saja, Shadow muncul di belakang salah satu musuh. Sekali tebas, nyawa langsung melayang. Kuro mengejek bahwa belati itu terlihat sulit digunakan. Saat ditanya apakah cemburu, pedang iblis itu mengelak dan bilang dia hanya membenci senjata tersebut. Hampir semuanya terbantai. Shadow mengaku dia butuh latihan agar bisa menggunakannya di saat genting. Tapi tiba-tiba terdengar teriakan kencang. Pemimpin tentara bayaran mengeluh sandarannya terlalu berisik untuk ukuran NPC pemberi informasi. Sambil menangis, pria itu memohon meminta sang pemimpin saja. Membuat si pembunuh memutuskan segera mengakhirinya. Tapi sebelum sempat, kepala rekannya sudah tertebas putus. Kaptennya tumbang. Shadow mengejek musuh terlalu lambat. Lalu dia mendekat dan bertanya, apakah korban di tanah baik-baik saja? Pria itu berterima kasih setelah mendengar kabar Rin. Dia memohon agar Shadow menyelamatkan warga lainnya, karena pemimpin mereka juga ditawan. Shadow setuju. Kita pun beralih ke lokasi para sandera ditahan. Kuro panik. Dia meminta majikannya tetap tenang, agar tidak memicu skill area itu lagi. Sambil menerjang menyerang,
Shadow menegaskan, dia tahu hal itu, musuh bahkan tidak sempat bereaksi. Tersisa 4 orang yang panik. Salah satunya berteriak bertanya, siapa sebenarnya bajingan ini? Tiba-tiba tentara bayaran lain muncul menyandera ayah Rin dan menyuruhnya jangan bergerak. Warga desa histeris melihat pemimpin mereka terkapung. Shadow mendengar pedangnya memohon agar tetap tenang. Masa bodoh, dia menegaskan akan membantai mereka semua. Salah satu bandit membalas itu adalah dialog mereka. Lalu menyuruhnya membuang senjata jika ingin pergi hidup-hidup. Tutup mulutmu. Shadow mengaktifkan medan pengecualian akun. Membuat para tentara seketika panik setengah mati. Pria bercadar berhasil menahan serangan pertama dan berteriak menyuruh rekannya segera menghabisi Sandera, namun dengan tubuh gemetar. Rekannya sadar dia sama sekali tidak bisa bergerak akibat racun dari belati taring milik Shadow. Dengan tatapan gelap, Shadow bilang ini saatnya berburu. Nah, kalian siap melihat pembantaian epik ini? Rekannya yang membiku memohon agar anak itu tidak mendekat jika ingin pemimpin desa tetap hidup. Menunjukkan kecepatannya, Shadow berkata jarak sedekat itu bukan apa-apa baginya, lalu mendaratkan serangan mematikan. Setelah tugas selesai, dia bahkan bisa melihat keajaiban terjadi. Setelah beberapa saat, Shadow bertanya apakah Dalneo baik-baik saja. Pria itu mengiyakannya, lalu bingung dari mana Shadow tahu namanya. Karena tidak mendapat jawaban, dia mengajak keluar saja. Saat keduanya muncul, seorang wanita berlari memeluk suaminya. Rin juga memeluk Shadow sambil memberikan cincin pembunuh sebagai tanda terima kasih warga. Tiba-tiba, Yuba datang dan mengejek hadiah itu sangat payah. Menatap Shadow, tetua itu berterima kasih atas nama semua orang dan menawarkan bantuan apapun jika dibutuhkan. Shadow pun berterima kasih kembali, membuat si kakek teringat masa lalunya. Tanpa basa-basi, sang tetua bertanya, apakah Shadow sedang mencari informasi? Lalu menyerahkan selembar kertas berisi petunjuk lokasi suatu tempat. Shadow langsung melongo saat tetua itu menyuruhnya bersiap melakukan perjalanan. Sambil berjabat tangan, Shadow pamit pergi dan berterima kasih atas keramahan mereka. Yuba berkata semua orang akan mengantarnya sampai ke gerbang keluar. Rin memberi bunga sebagai tanda terima kasih. Hal itu membuat Shadow bernostalgia ke masa-masa saat menjadi kesatria. Menatap kepergiannya, Dalneo berterima kasih atas kebaikan tersebut. Namun Shadow penasaran kenapa desa mereka sampai diserang. Pria itu menjawab bahwa dugaannya para tentara bayaran mengincar informasi penting yang hanya diketahui sang tetua. Ada bahaya. Kuro tiba-tiba berteriak memperingatkan serangan mendadak. Shadow langsung berbalik dan seketika berhadapan dengan musuh misterius yang siap menebas dirinya. Menggunakan semua kelincahannya, dia menghindari rentetan serangan cepat. Tapi saat kehilangan keseimbangan, kalian pasti ikutan tegangkan. Di detik terakhir dia berhasil menangkis menggunakan pedang iblisnya dan mengejek serangan kejutan. Wanita itu yang gagal total. Mundur beberapa langkah, gadis bermata kuning itu bertanya siapa dia dan apa yang terjadi. Sembari menduga apakah dia kaki tangan Cain, Shadow bersiap menyerang balik. Sementara gadis itu menuntut penjelasan tujuannya kemari. Senjata mereka beradu, membuktikan kekuatan mereka cukup seimbang. Shadow mulai cemas, karena sadar cewek ini berada di level yang jauh berbeda dibanding kroco-kroco sebelumnya. Hekik serbatkan as swaysi as doing this FCS stat skillet. Trembling the enemy asks how there is dotat to her friends, ten charges again right after. Mengerahkan seluruh tenaga, cewek itu mengaku kehilangan kendali karena emosi dan mengakui pembantaian ini salah sambil berteriak. Shadow membalas dia terpaksa melakukan semua ini demi menolong warga. Shadow membalas dia ingin berdamai tapi rasanya mustahil. Kuro meragukan apakah majikannya ini bisa menang. Sambil tersenyum, Shadow mengiyakannya lalu membanting musuhnya kuat-kuat ke dinding. Tersungkur di tanah, gadis itu heran kecepatannya mendadak meningkat drastis. Tapi dia menolak menyerah. Mendekat, Shadow bilang permainan selesai. Namun saat melihat pedang iblis, dia terkejut dan bertanya dari mana dia tahu Kuro. Tiba-tiba, Rin menahan lengan mereka berdua dan meminta mereka berhenti. Panik, mereka memperingatkan itu berbahaya. Dan saat itulah keduanya menyadari adanya kesalahpahaman besar di antara mereka. Ari berkata jika cowok itu tahu ini, salah paham.
dia harus menyarungkan pedangnya. Sambil tersenyum, Shadow membalas dialah yang harus minta maaf duluan. Tak ada yang mau mengalah. Mendengar gadis kecil itu memohon agar berhenti bertarung, Shadow bilang cewek ini harus berterima kasih pada Rin. Saat ditanya, Kuro mengaku tidak ingat nama itu, tapi mungkin akan ingat jika ingatannya pulih. Setelah mengatai Kuro bodol, Shadow menanyakan, bagaimana Ari bisa tahu tentang pedang itu? Karena tidak dijawab, dia pamit pergi karena terburu-buru. Rin mendekat dan memintanya berkunjung kapan saja. Shadow berjanji akan segera kembali, lalu berbalik pergi. Dalam hatinya, Ari bersumpah tidak akan pernah meminta maaf karena cowok itu sudah menumbangkan banyak pemain lain. Tapi dia penasaran, apakah kemampuan Shadow memang sebanding untuk menjadi sekutunya. Setelah berjalan cukup lama, Shadow tiba di gurun dan memeriksa peta lokasi monster penghasil barang mahal. Mengingat hutangnya, Shadow bergumam hidup dan matinya kini sedang dipertaruhkan. Kuro heran melihat benda di langit yang mirip serangga, tapi Shadow menjelaskan itu adalah kamera. Kamera itu akan merekam debutnya sebagai streamer. Tiba-tiba monster raksasa bergigi emas muncul dari pasir. Sudah siap, Shadow bilang saatnya memburu kura-kura permata. Begitu dia tahu tujuannya buat mengumpulkan bahan, dan bukan membunuh monster. Si pedang bilang itu terdengar seru. Orang-orang mulai menonton siarannya, membuat dia tersenyum, karena sejujurnya, dia sangat menyukai game ini. Selain kura-kura, seekor cacing gurun tiba-tiba muncul dari tanah. Tapi tenang, Kento langsung menyerang. Sekali tebas, musuh hancur seketika. Salah satu dari 6 penonton bertanya apa yang terjadi. Penonton lain terpukau. Shadow lalu bertanya, apakah Kuro bisa menyerap monster tersebut. Tapi dia bilang area pengecualian itu hanya untuk pertarungan antar pemain. Setelah berterima kasih atas donasinya, dia berjanji akan bermain serius. Di dunia nyata, seorang anak yang sedang menunggu siaran lain akhirnya memutuskan tetap menonton siaran ini. Target berikutnya adalah sekumpulan burung gurun, dan Kento menghindarinya seolah bisa melihat masa depan. Si pedang IBLAS pun heran dan bertanya, apakah ini terlalu mudah untuknya? Kento hanya menjawab bahwa tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Dia berlari lalu melompat ke udara. Saat ditanya, apakah dia akan mengumpulkan sumber daya, dia menolak. Karena semakin dalam, item yang didapat akan semakin langka. Mendengar itu, Kuro memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sambil berbalik, Kento bilang dia masih punya satu urusan kecil lagi. Tiba-tiba, monster kaktus menembakkan durinya tanpa ragu. Memaksa Kento menangkisnya menggunakan si pedang. Si pedang berteriak kesakitan dan menegaskan bahwa dia bukan perisai. Shadow menjelaskan kaktus itu punya perangkap pendeteksi. Jadi dia harus menghindar dan butuh bantuan Kuro untuk memanjat ke atas. Setelah banyak berteriak, Kento akhirnya berhasil mencapai puncak tempurung kura-kura. Merasa tersinggung, si pedang legendaris memprotes bagaimana bisa Kento memperlakukan barang pusaka sekasar itu. Dan coba tebak, tiba-tiba seekor monster level 40 muncul dengan sayap yang mengembuskan angin kencang. Kento terkejut saat menyadari perbedaan level mereka lebih dari 2 kali lipat. Namun, dia tetap mengayunkan pedangnya karena yakin tidak akan kalah cepat. Kuro bertanya, apakah pertarungan sudah selesai? Tapi Kento menjawab belum. Di udara, Griffin itu mengumpulkan bola apil, lalu menembakkannya secara langsung. Kento menghindar dengan cerdik, dia tahu Griffin itu akan kehabisan bola api dan mendarat. Saat itulah, dia akan menyerang titik lemahnya. Semua berjalan sesuai rencana. Shadow segera mencari titik tekan yang mengarah pada kelemahan musuh. Begitu menemukannya, dia melemparkan belati beracun ke dekat sayap monster itu hingga membuatnya lumpuh seketika. Memanfaatkan celah itu, Kento mendaratkan pukulan terakhir hingga monster itu lenyap. Donasi serta ucapan selamat pun mengalir deras. Dan kini penonton siarannya melonjak hingga 500 orang. Sebelum menutup siaran, Kento berterima kasih kepada semua penonton dan berjanji akan segera melakukan siaran lagi. Dia juga memberitahu bahwa item jarahannya akan dijual di pasar barang langka. Menyadari jumlah penontonnya anjlok dengan sangat cepat, dia heran apa yang terjadi. Dia lalu mengetahui bahwa siaran langsung King baru saja dimulai, membuatnya sangat kesal. Melihat situasi tersebut,
Kuro memintanya untuk tetap tenang dan bertanya tentang rencana. Selanjutnya di aula item, mengingat ada prioritas lain, Kento pun berterima kasih kepada si pedang. Kuro menyuruhnya bergegas sambil bertanya, siapa sebenarnya King itu, dan mengapa Kento selalu tegang. Mendengarnya, kembali ke dunia nyata. Shadow menyerahkan semua uang tebusan kepada rentenir yang langsung menanyakan keaslian uang tersebut. Sendirian di kamarnya, rentenir itu berjalan ke jendela dan bertanya-tanya, apakah Kento juga memiliki ekspresi wajah yang sama saat pertama kali datang ke tempat tersebut. Setibanya di rumah, Kento membuka halaman strategi komunitas IJJ Reverse. Ternyata barang-barang yang dia kumpulkan terjual lebih mahal dari perkiraan, sehingga cukup untuk melunasi semua utangnya. Bocah kita memutuskan untuk mengintip siaran langsung King dan melihat banyak sekali penonton yang sangat menyukainya. Malam pun tiba, menandai dimulainya misi baru lainnya. King menyatakan tidak peduli pada orang-orang yang membencinya dan pergi, karena fokus utamanya hanyalah memberikan hiburan terbaik bagi para penggemar setianya. Terkejut, Kento berteriak menyuruh King berhenti meskipun tahu itu sia-sia. Jeritan mengerikan terdengar jelas lewat pelantang telinganya. Jika ini terus berlanjut, dunia game ini pasti akan hancur total. Kento segera masuk kembali ke dalam game. Kuro bertanya, kemana dia akan pergi dengan terburu-buru. Ternyata tujuannya adalah Nonglat, tempat yang diumumkan King sebagai target pembantaian berikutnya setelah menghancurkan satu desa penuh. Sambil merenung, Kento bertanya-tanya apakah para pedagang diserang karena kesalahannya sendiri. Dan dia mulai menyesal mengapa dulu memutuskan untuk melakukan siaran langsung. Begitu tiba di kota, dia langsung mendengar jeritan memilukan warga yang diserang tanpa ampun. Kento terbelalak menyaksikan betapa parahnya kehancuran di hadapannya. Seorang tentara bayaran bertanya siapa dia, lalu mengancam akan membunuhnya agar bisa menyusul King. Mendengar itu, amarah Kento memuncak. Dengan sekali tebas, lengan penjahat itu buntung sebelum Kento memanggil tangan Tuhan. Dengan mengaktifkan area ganda, Shadow langsung menerjang musuh. Kuro memuji cincin pembunuh miliknya karena memberikan peningkatan kerusakan sebesar 20% untuk serangan mendadak. Kemampuan baru bernama Es terbuka, membuat Kento penasaran apakah dia bisa menyerap keahlian musuh. Sambil mencengkeram tenggorokan seorang lawan, dia menuntut jawaban di mana keberadaan King. Bagaimanapun, dia tahu King sedang siaran langsung sekarang. Karena tidak mendapat jawaban, Kento menghabisi bandit lain, lalu menanyakan identitas seorang pemain berkapat. Sambil tersenyum, pria itu menantang Kento. Tanpa basa-basi, sang jagoan langsung membalas bahwa dia akan membunuhnya sekarang juga. Saat menyerang, musuh mengejek bahwa Kento harus mengeluarkan seluruh kemampuannya jika ingin menang, menahan hantaman tersebut. Kento menyadari bahwa lawannya kali ini jauh lebih kuat dari perkiraan. Melihat Kento mundur, musuh mencibir bahwa itu menghemat waktunya karena Kento terlalu lemah untuk dilawan. Saat ditanya keadaannya, Kento menyuruh Kuro tidak perlu cemas sementara si berkapak menyerang kembali. Sambil menghindar, Kento berpikir harus memanfaatkan kecepatannya. Si tentara bayaran merasakan bahaya lalu melakukan serangan balik, membuat Shadow terkejut dan bertanya, apakah musuh memakai akselerasi instan? Membenarkan hal itu, si pria mengejek bahwa Shadow tetap tidak akan menang. Si pedang iblis kembali menanyakan kondisi tuannya sambil memperingatkan bahwa bala bantuan musuh sudah berada tepat di belakang. Sambil menghela napas, Kento menegaskan pertarungan baru saja dimulai. Musuh mengejek apakah dia menjadi gila karena takut mati. Apalagi hujan badai ini seolah menunjukkan bahwa langit pun tidak mendukungnya. Tapi kalian tahu kan, kalau Kento selalu punya rencana cerdik. Dia langsung mengaktifkan kemampuan es baru miliknya dan membekukan kaki pembunuh itu ke tanah. Merasa diremehkan, si pria berkapak menyatakan sudah bosan bermain-main. Tiba-tiba muncul di belakangnya. Shadow berbisik menyuruhnya untuk santai saja dan menikmati sisa pertarungan ini. Dia lalu membereskan lawan lainnya yang langsung terserap oleh kemampuan area ganda. Pemimpin komplotan itu kebingungan bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan mengapa jasad anak buahnya tidak lenyap. Mendadak, Kuro mulai menjerit keras hingga membuat seluruh pandangan memerah. Dengan sisa tenaganya, Kento berusaha terus menggenggam erat pedangnya yang tampak sedang mengalami kenaikan tingkat kekuatan.
Si pria berkapak menerobos maju dan bersumpah tidak akan membiarkan Kento berbuat sesuka hati. Namun dia malah terpukul mundur, terkena serangan telak. Kento berterima kasih karena berkatnya dia menjadi jauh lebih kuat. Si pedang berkata semua sudah berakhir. Namun Kento tampak sedih karena gagal menyelamatkan warga. Kuro menyuruhnya melihat ke belakang. Tetapi Kento mendesah bahwa yang tersisa hanyalah reruntuhan kota. Tiba-tiba, seseorang mendekat dan berterima kasih karena telah diselamatkan setelah bersembunyi. Sekian lama, dengan cepat, warga lainnya mulai bermunculan pula. Membuat Kento merasa lega karena datang tepat waktu. Namun seketika, sesosok misterius muncul dan memuji pertarungan barusan sangat luar biasa. Mendengar suara tersebut, mata Kento terbelalak lebar melihat King berdiri di sana siap menyapanya. Secara langsung, keduanya saling menatap tajam sebelum pertarungan hidup mati dimulai. Secara mengejutkan, satria misterius itu memanggil sang jagoan dengan nama aslinya. Shadow mulai terbata-bata karena bingung setengah mati. Koro bertanya apa maksudnya semua itu. Kento bilang orang itulah yang merebut King darinya. Bosan menunggu, Reito mengayunkan pedangnya hingga mementalkan Shadow. Dan meskipun dia masih bisa berdiri tegak, dia sadar gelombang kejutnya saja sudah memberikan kerusakan besar. Dia tahu dia tidak bisa menang karena perbedaan level, yang berarti dia akan dikalahkan oleh karakter buatannya sendiri. Pedang iblis itu bertanya apakah dia tidak akan melawan. Sang protagonis mulai mengingat semua yang telah direbut Jimuji darinya di dunia nyata. Dan akhirnya memutuskan bahwa di Yggdrasil, dia tidak boleh mundur. Sambil meneriakkan namanya sebagai Shadow, dia menerjang maju dan menegaskan tidak akan menjadi mainan Reito lagi. King mengaktifkan perisainya untuk melindungi diri, lalu mengejak anak itu sebagai pecundang yang harus segera menyerah. Melihat darahnya sekarat, jagoan kita mengaktifkan keahlian akselerasi instan. Namun dia dihentikan oleh Imperial Sacred Formation yang meniadakan semua jenis kerusakan. Kuro bilang itu tidak berhasil, lalu bertanya apakah dia punya rencana. Dia mengiyakan, karena kemampuan musuhnya aktif selama mana musuh cukup. Tapi yang tidak King ketahui, ada cara untuk menembus Sacred Formation yang gila itu. Sambil menjalankan rencananya, sang protagonis berpikir dia harus terus menyerang sampai berhasil menciptakan sebuah celah. Kesal, Jinguji menyuruhnya mati saja. Saat itulah, Xiaobei menemukan celah lalu menyerang. Mengejutkan saudaranya, karena serangannya benar-benar menghasilkan kerusakan. Ternyata jika King terkena pukulan beruntun di titik yang sama, kemampuannya akan batal. Melakukan itu sama saja memanfaatkan celah permainan yang hanya diketahui pemain veteran. Sang Ksatria berkata meski begitu, dia hanya kehilangan 1 poin darah. Tanpa peduli, Kenji berkata itu tetaplah kerusakan yang dia buat. Bermain licik, Reito berkata ada sesuatu yang ingin ditunjukkan. Di layar besar, jagoan kita melihat orang-orang yang dia lindungi dengan susah payah terkurung di kandang. Seseorang bertanya apa salah mereka hingga diperlakukan begini, tapi penjaga langsung memukulnya. Melihat Shadow terbata-bata, King bertanya apakah dia paham posisinya sekarang. Lalu dia membeberkan bahwa dia menyandera orang-orang di banyak tempat selain Nonglat. Jadi jika anak itu bergerak sedikit saja, semua desa akan dihancurkan. Sambil mengangkat pedangnya, sang ksatria berkata yang terkuat selalu menang. Jadi melawannya adalah hal sia-sia, baik di game maupun dunia nyata. Melanjutkan pertunjukannya, Reito mengaktifkan keahlian Imperial Sword Dance miliknya. Kobaran api melesat ke arah protagonis sementara Kuro menyuruhnya menghindar. Tapi semua sudah terlambat dan hitung mundur pun dimulai. Jatuh dari tebing, Shadow bertanya-tanya apakah dia kalah dan sadar dia harus segera bangkit sebelum karakternya dihapus. Dengan 10 detik tersisa, protagonis berkata dia tidak boleh menyerah karena sudah bersumpah akan membalas dendam. Masalahnya, dia tidak tahu cara mengalahkan Jinguji. Yang membuat situasi ini terasa makin menyebalkan. Di detik-detik terakhir, dia mulai berteriak kencang. Tapi tunggu dulu, tiba-tiba saja cincin pembunuh miliknya mulai bersinar terang. Membuat jagoan kita terkejut setengah mati. Beberapa saat kemudian, dia terbangun di dalam sebuah ruangan dan heran dengan apa yang terjadi. Sambil bersandar pada perabotan, Kuro berkata anak itu harusnya bertanya mengapa ada orang asing di sini. Mendadak, sepasang tangan mencekik layar Shadow dan sebuah suara bertanya apakah dia sudah bangun.
Sang protagonis langsung mundur ketakutan sementara pria dengan penutup mata itu bertanya-tanya. Apakah Yuba salah mengenalinya? Saat pedangnya bertanya, jagoan kita mengaku tidak kenal pria itu. Setidaknya bukan dengan karakternya saat ini. Kita kemudian tahu ada karakter di game ini yang dikenal sebagai 5 NPC agung, yaitu pendekar pedang, biksu, pemanah, penyihir, dan pembunuh. Dulu saat masih menjadi raja, Kento pernah menjalankan misi bersama orang ini, Zaji, yang dikenal sebagai pembunuh paling hebat dari semuanya. Sang protagonis pun bertanya mengapa Zaji menyelamatkannya. Zaji bilang itu karena cincin tersebut, yang rupanya menyimpan fungsi tersembunyi. Sambil bersedekap dada, pria muda itu berkata dia meminta Yuba memberikan cincin itu kepada orang pemberani, karena siapapun penerimanya akan menjadi muridnya. Terkejut, Shadow sadar ini adalah kesempatannya. Namun Zaji berkata wanita tua itu pasti salah paham, karena anak ini membiarkan orang lain mendekatinya dengan sangat mudah. Jadi begitu lukanya sembuh, dia harus segera pergi. Terkejut dan menolak diusir, sang protagonis mengaku dia terlalu lemah dan tidak bisa melindungi. Apapun sendirian, harusnya dia memikirkan cara menjadi lebih kuat. Khawatir akan hal terburuk, Kuro menyuruh tuannya tenang. Tiba-tiba sang pembunuh berubah pikiran dan menyuruh pemuda itu menemuinya di luar untuk ujian. Jika dia bisa memanfaatkan perasaan itu dengan benar, dia mungkin bisa menjadi seseorang. Bangkit berdiri, Shadow berkata rencananya sekarang adalah menjadi murid dan menaikkan levelnya. Lalu menghancurkan para pejabat Nordic Path, serta merebut kembali semua yang dicuri oleh Ratu. Di luar, Zaji berbicara dengan seseorang. Orang itu berkata mereka hanya setuju karena permintaan Yuba. Tapi dia sendiri juga tidak mengenali pemuda itu. Dia adalah Ari, yang sebelum pergi berfirasat akan bertemu Shadow lagi. Begitu sang protagonis siap, dia dan sang pembunuh memulai ujian. Kento menyadari dia sulit mendaratkan combo. Sementara itu, pria penutup mata bertanya apakah dia tidak akan memakai keahliannya. Maka, jagoan kita mengaktifkan Ice Block. Dia memakai akselerasi instan untuk menyerang dari belakang. Tapi Zaji menghindar dengan bersalto lalu melompat ke pohon sambil memuji kecepatannya lumayan. Saat ditanya, sang protagonis mengaku baru level 30. Membuat sang guru menyimpulkan bahwa dia harus mencapai setidaknya level 50. Setelah lulus ujian, sebuah misi terbuka. Berbalik badan, Shadow sesumbar akan mencapai level itu dalam seminggu. Tapi sang pembunuh menegaskan dia hanya punya waktu 3 hari jika ingin menjadi muridnya. Sadar harus naik 20 level dalam 72 jam. Jagoan kita merasa dia tidak akan bisa tidur cepat. Dalam pertarungan lain, Zaji menyebut gerakan Shadow mulai terbaca. Lalu, dia menyerang pemuda itu dari belakang. Tersungkur ke tanah, dia sadar tubuhnya tidak bisa digerakkan. Sang guru bertanya, apakah hanya itu kemampuannya? Teringat tujuannya, mengalahkan King. Sang protagonis berusaha bangkit sambil menendang dan berseru harus mengalahkan raja itu. Pria itu menyuruh Kento membiarkan niat membunuh memenuhi seluruh tubuhnya, namun tetap tenang. Karena itu adalah syarat mutlak paling dasar untuk menjadi muridnya. Tiba-tiba pesan selamat muncul dan sang protagonis sukses menyentuh level 50. Meregangkan badan, sang pembunuh berkata dia menduga ini butuh 5 hari. Membuat jagoan kita sadar dia sempat bertindak agak gila. Setelah mendapatkan keahlian Shadow Patri, Shadow merasa bingung. Nah di sini serunya, Zaji berkata itu adalah atributnya dan dia hanya akan menunjukkannya sekali saja. Dia menghilang ke dalam bayangan, lalu muncul kembali di belakang sang protagonis. Menjelaskan bahwa kemampuan itu membolehkan pengguna berpindah ke bayangan orang lain. Kuro menganggapnya menarik dan sangat cocok dengan cincin pembunuh. Melangkah lebih dekat, sang guru berkata dia butuh bantuan. Dia mengungkapkan adanya rumor monster asing dan hilangnya para ahli pedang serta penyihir. Mengingat keadaan sedang berbahaya, memiliki rekan seperjuangan pasti akan sangat membantu. Tanpa ragu Shadow setuju, karena menyelesaikan misi ini akan memberinya imbalan. Adegan berpindah ke tempat lain, di mana seseorang mengeluhkan sebuah spesimen gagal. Terlihat 2 makhluk di dalam tabung kaca. Sambil menekan sebuah tombol, pria bermata merah menyala itu menyukai reaksinya. Begitu mendapat misi mengalahkan pemain level 50 memakai monster modifikasi. Dia menegaskan harus menyelesaikannya demi kepentingan penelitiannya. Beberapa lama kemudian,
Dirawat Cardis. Kento menyadari Zoji tidak main-main soal monster-monster itu. Sang guru berkata targetnya ada di dalam rumah besar dan makhluk-makhluk tersebut tidak dimodifikasi. Melihat banyaknya komentar bermunculan, dia mengaku baru tahu Xiao Bei adalah seorang streamer. Jagoan kita meminta maaf atas penontonnya yang berisik. Namun sang pembunuh memaklumi dan merasa perhatian sebanyak ini justru membuatnya bersemangat. Menerjang masuk, dia mengaktifkan keahliannya, Triadline Sword Dance, melibas sekumpulan monster sekaligus dalam sekejap. Sang protagonis sadar pria itu menahan diri saat melawannya. Saji berkata akan mengurus sisanya, lalu menyerahkan rumah besar itu kepada Shadow. Sang protagonis langsung menuju ke markas sek. Saat para penonton bertanya apa yang terjadi, dia menjawab bahwa sekte tersebut terus berbuat ular dan siarannya mungkin akan terputus karena memasuki area bebas kamera. Kuro menganggap alasan itu sangat aneh. Namun Kento menegaskan dia tidak boleh membiarkan orang melihat arena duel tersebut. Selesai memeriksa peta, dia sampai ke lantai 3 lalu membuka pintu. Sesosok musuh muncul, tapi karena sangat lucu, jagoan kita ragu apakah itu benar-benar lawannya. Tiba-tiba ada yang menyuruhnya melihat ke belakang. Pas berbalik, dia langsung tatap-tatapan sama segerombolan monster yang ramai banget. Salah satu monster langsung menyerang, tapi langsung lenyap dalam sekejap. Sambil berpikir, si tokoh utama menebak kalau mereka ini monster berkode. Tiba-tiba seseorang muncul dan bilang kalau dia tidak menyangka chimera buatan massal miliknya bisa hancur cuma dengan sekali pukul saja. Dia menambahkan kalau sudah lama sekali tidak bertemu Shadow. Kento tentu saja bingung, lalu pria itu mengingatkan kalau dia adalah Sugi, si pemburu pemula, yang sengaja membuat akun baru cuma demi balas dendam. Sambil berteriak, dia memanggil monster lain, dan begitu gorila bertanduk muncul. Dia bilang sekarang giliran dia bersenang-senang. Tapi dalam sekejap mata, semuanya langsung berantakan dan pria itu cuma bisa melongo kebingungan. Sambil duduk santai di atas si gorila, Kento langsung bertanya, "Tadi kamu bilang mau membunuh siapa ya?" Tiba-tiba muncul di belakang si tentara bayaran. Kento bertanya, apakah dia dalang di balik sekte sesat ini? Panik setengah mati, Sudi berteriak menyuruh Kento menjauh. KNT pun menjauh, tapi langsung muncul lagi dan bertanya, apakah dia mau akunnya dihapus lagi. Gemetar ketakutan, pria itu bilang, kalau ketuanya ada di balik pintu besar dan bertanya apa dia sudah aman. Kento membuktikan kalau dia tidak aman dengan langsung menghabisinya, sambil memperingatkan agar jangan pernah menampakkan wajahnya lagi. Di dunia nyata, penonton bilang kalau Shadow ini entah kenapa terasa menyeramkan, tapi keren bisa. Bersamaan Kento pun masuk kelab seperti bos pemilik tempat itu. Kuro bilang tempat ini luar biasa dan penasaran siapa yang tega memodifikasi monster-monster ini. Dengan cepat, Kento sampai di pintu terakhir yang ternyata terkunci. Tanpa pikir panjang, dia menebas pintu kayu itu demi sebuah masuk yang dramatis. Begitu masuk lebih dalam, si ilmuwan bilang tindakan tadi lumayan kasar. Lalu memperkenalkan dirinya sebagai Iridis, perwira dari Nordic Path. Dia bertanya, apakah bocah ini datang untuk mengacau di tempat penelitiannya, yang berarti dialah pembunuh yang dicari. Sambil tersenyum mengerikan, si peneliti bilang kalau Shadow datang di waktu yang sangat tepat, karena dia baru saja menyelesaikan eksperimennya. Penasaran, Kento mulai mencium aroma khas milik Rin. Iridis menjelaskan kalau dia mengambil data NPC V menyatukannya ke dalam monster untuk membuat mahakarya terbaiknya. Begitu dipanggil, Ksatria naga itu langsung bangkit berdiri. Kento benar-benar terpaku, sementara monster itu tampak tertawa. Teman-teman, ketakutan terburuknya jadi nyata saat melihat gadis kecil itu terperangkap di belakang, dan sekarang dia siap mengakhiri semua kegilaan ini. Di tengah pertarungan, Kuro bingung kenapa Kento tidak membalas. Kento menjawab itu karena ada NPC yang menyatu di dalam tubuh monster tersebut. Ksatria naga itu lalu menyemburkan api biru sambil menyedot energi kehidupan para NPC. Kento berhasil menghindari serangan mematikan lainnya. Sambil berpikir keras bagaimana cara menyelamatkan orang-orang itu. Dan apakah gelang menyala di pergelangan tangan musuh adalah kuncinya. Sambil tertawa, Iridis mengejek kalau bocah itu tidak akan menang. Setelah menahan serangan dengan pedangnya, Shadow memutuskan untuk menguji teorinya. Dia melompat ke udara, muncul di dekat si naga.
lalu menantang akan menunjukkan cara memakai pedang ganda yang sebenarnya. Begitu muncul di punggung musuh, Kento langsung menebas gelang-gelang itu hingga memicu ledakan cahaya yang sangat terang. Terkejut setengah mati, si peneliti heran bagaimana hal itu bisa terjadi dan menyuruh ciptaannya fokus membunuh target utama. Menurut naga itu menyemburkan api dahsyat ke arah Kento yang hanya berdiri diam menyaksikan kehancuran tersebut. Tepat setelah itu, dia menggunakan kemampuan jalur bayangannya untuk muncul di bawah si ksatria demi menghancurkan gelang yang tersisa. Tebasan terakhirnya membuat monster itu menjerit kesakitan sebelum akhirnya tumbang tak berdaya ke tanah. Khawatir, Shadow penasaran apa yang terjadi pada para NPC dan melihat cincin data mereka perlahan berubah menjadi cahaya. Cahaya itu terus melayang sambil bersinar terang, membuat Kento berdoa semoga mereka semua baik-baik saja. Tiba-tiba, cahaya itu semakin benderang dan para sandera langsung jatuh ke lantai. Rin membuka matanya dan melihat Kento berlari ke arahnya. Dia sangat senang saat dipeluk hangat, dan Kento bilang dia bersyukur gadis itu selamat. Terpaku bingung, si ilmuwan tidak habis pikir bagaimana data NPC bisa pulih dan sadar misinya sudah gagal total. Sambil terduduk di lantai, dia mengeluh gagal mendapatkan kelas unik dan bersumpah tidak akan pernah memaafkan Salbai. Hanya dengan sekali tekan tombol, monster-monster yang terkurung di dalam tabung langsung bebas dan bersiap untuk melancarkan aksi balas dendam sang pencipta. Kento langsung berdiri melindungi orang-orang tidak bersalah itu dan berteriak menyuruh semuanya segera pergi dari sana. Si ilmuwan tertawa licik, membayangkan betapa serunya melihat Kento bertarung sengit sambil sibuk melindungi para NPC lemah ini. Seekor tikus iblis melompat ke arah Kento dan menggigit pedangnya. Kento membatin kalau monster-monster ini sebenarnya tidak terlalu kuat, tapi urusannya jadi beda jauh kalau dia harus bertarung sambil melindungi orang lain. Tiba-tiba Rin tertangkap oleh salah satu monster dan langsung menjerit ketakutan, memaksa Kento untuk bergerak cepat. Dalam sekejap, monster-monster itu mengepung mereka semua sementara Iridis menyuruh mereka untuk segera menghabisi Kento saja. Tiba-tiba, seseorang muncul dan menawarkan bantuan kepada Shadow. Ternyata itu Gen, yang tanpa kesulitan berarti langsung menyapu bersih semua monster. Peneliti yang panik pun heran kenapa salah satu dari 5 NPC hebat bisa ada di sana. Kento menyuruh gurunya untuk membawa Rin dan yang lainnya keluar dari sana. Berjanji akan menyusul setelah mengurus si ilmuwan. Sang guru menyanggupinya dan berpesan agar mereka bertemu lagi nanti di luar. Mengaktifkan keahlian medan ganda miliknya, Kento bertanya pada Iridis apakah dia sudah siap menyesali semua perbuatannya. Terduduk lemas, pria itu memohon ampun. Tapi Kento menegaskan kalau sekarang adalah waktunya untuk eksekusi. Tapi tiba-tiba orang lain muncul dan menghalangi, menegaskan kalau dia tidak akan membiarkan si ilmuwan mati begitu saja. Sambil tersenyum, pria itu langsung menyerang tanpa ragu, memaksa Shadow menggunakan seluruh kelincahannya hanya untuk menangkis dengan pedangnya. Setelah serangannya ditangkis, si rambut putih berkata kalau pertarungan ini bakal menyenangkan. Kento pun berterima kasih atas pujian itu sambil membatin betapa kuatnya musuh di depannya ini. Musuh berkata dia tahu kalau Shadow menggunakan teknik yang cukup berbahaya. Dan setelah melihat reaksi si tokoh utama, dia sadar tebakannya memang benar. Memperkenalkan dirinya sebagai salah satu dari 4 perwira Nordic Path. Ken berkata dia senang bermain dengannya. Dia pun langsung menyerang menggunakan keahlian bernama Lupus Strikes. Meski berhasil menahan benturannya, Kento menyadari kalau teknik tersebut terasa semakin kuat di setiap serangannya. Musuh mengejek dan bertanya berapa banyak serangan yang bisa dia tahan. Khawatir, Kento mencoba mundur, tapi kakinya malah ditahan oleh kawanan kadal. Dengan sekali tebas dia menghabisi mereka, tapi lebih banyak kadal malah muncul. Iridis bertanya, sampai kapan Ken mau mengulur pertarungan ini? Bukannya menghabisi Shadow, Ken malah mendekat dan bilang kalau itu hanya akan merusak kesenangan. Di saat si peneliti berteriak, kalau Ken harusnya lebih bersyukur atas dukungannya. Kuro bertanya, apakah tidak sebaiknya mereka kabur saja mumpung kedua orang itu sedang berdebat? Tidak setuju, Kento malah bilang ini kesempatan mereka untuk menjatuhkan keduanya sekaligus. Kesal karena merasa terganggu, Ken menegaskan tidak ada cara menghindari apa yang akan datang. Dan mulai sekarang dia akan bertarung serius. Si pedang iblis mendesak pemiliknya untuk segera kabur.
Karena medan duel telah terbuka dan areanya bersifat absolut. Tidak ada yang bisa lolos dari aturan, bahkan Kento sendiri. Artinya, jika bocah itu kalah, dia akan ditelan oleh tangan Tuhan. Tanpa memberi waktu untuk kabur, pria berambut putih itu mulai melayangkan serangan lupus lagi. Sambil memuji kalau Kento hebat, karena bisa bertahan dari 10 serangan berturut-turut. Saat situasi terasa tanpa harapan, seseorang melepaskan tebasan pembelah langit. Memaksakan segera mundur, Ari muncul dan memperingatkan kalau mereka tidak bisa menghentikan musuh untuk saat ini. Saat Kento bertanya kenapa dia ada di sana, dia hanya menjawab akan menangani Iridis. Padahal dalam hati dia hanya ingin melihat apakah Shadow memang layak memegang Kuro. Kembali menyerang, petarung tangan kosong itu berkata kalau si wanita tampaknya sangat mempercaya bocah itu, dan dia akan menanyakan alasannya setelah menang nanti. Pedang iblis terus menahan sebagian besar serangan. Sambil mundur, Kento sadar karena kekuatan musuh telah meningkat. Dia sama sekali tidak boleh terkena pukulan. Sambil menerjang maju, Ken berteriak kalau tidak ada jalan keluar. Lalu melayangkan serangan menggunakan jurus tarian tinju aliran fluida. Kento nyaris tidak bisa menyelamatkan dirinya lagi. Musuh bilang sudah lama tidak merasakan pertarungan sahabat ini. Jadi dia sengaja meleset agar Kento tidak kabur dan menikmati laga ini saja. Duh penonton, Kento sampai berkeringat dingin melihat kegilaan ini. Di sisi lain, Ari akhirnya tumban dan jatuh ke tanah. Si ilmuwan berkata kalau itu adalah harga yang pantas karena mereka telah merusak laboratorium penelitiannya. Melihat monster raksasa itu, Kuro langsung menyuruh Shadow kabur biar dia dan si cewek tidak terisap area ganda. Namun sambil mengingat Rail, Kento bersumpah tidak akan kalah lagi dan menolak mundur. Sementara itu di tanah, si cewek bergumam tidak menyangka bakal jadi orang pertama yang mempercaya cowok muda ini. Kento memuji si bocah itu memang yang terbaik. Tapi mendadak tangan iblisnya aktif dan bayangan hitam langsung menyelimuti si cowok beserta pedangnya sambil berteriak kencang. Senjata itu berkata kalau kekuatan misterius dalam dirinya tiba-tiba saja terbangun. Hanya dengan sekali tebas, tangan iblis itu langsung melumat habis monster ciptaan si ilmuwan. Lalu mulai mengincar musuh lainnya. Beruntun, Ken masih sempat menangkis hantaman pertama dari lawan. Sementara itu, sang protagonis heran melihat tangan dewa itu tampak nyata berwujud. Karena panik, Aris melemparkan ramuan ke cakar hitam tersebut. Tapi sihirnya malah mental dan justru mengenai si cowok rambut putih itu. Shadow menegaskan kalau pertarungan belum usai. Si musuh sempat berbalik arah dan bertahan. Tapi pergelangan tangannya tetap tergores hingga membuat HP miliknya langsung berkurang drastis. Kuro mengaku sangat menyukai sensasi kekuatan ini dan meminta tuannya bergegas agar bisa menyerap semuanya di tanah. Si peneliti heran kenapa pedang itu memancarkan aura seseram itu. Dan bagaimana si bocah bisa tetap waras saat menggunakannya. Ari tiba-tiba muncul dan berkata bahwa itu barulah sebagian kecil dari kemampuan senjata tersebut. Tangan dewa pun mulai bergerak mendekati si ilmuwan. Sadar tidak ada peluang menang karena Ken pun kewalahan. Ilmuwan itu berniat kabur hidup-hidup dengan membanting sisa ramuannya ke tanah. Asap tebal pur membubung untuk membantu mereka lolos. Ken berkata waktunya sudah habis, padahal dia masih ingin lanjut membantai lawan. Si bocah bertekad tidak akan membiarkan mereka lolos. Tapi sayang sekali semuanya terlambat, karena kedua musuh itu telanjur lenyap. Bersama Ari, Shadow lalu bertanya, siapa sebenarnya cewek ini, dan bagaimana cara dia membangkitkan kekuatan Kuro. Ari menjawab, jika dia penasaran, datang saja ke Cave Frozen besok siang tepat jam 12. Itu pun, kalau dia tertarik, sebelum keluar game. Cewek itu membongkar bahwa dia tahu nama asli Kento, membuat si cowok kaget setengah mati. Sambil merenungkan kejadian tadi, sang protagonis penasaran rahasia, apalagi yang Kuro sembunyikan darinya. Akhirnya dia memutuskan satu-satunya pilihan adalah mendatangi pertemuan tersebut. Meskipun sebenarnya dia merasa sangat malas melakukannya. Di luar, Saji mengabarkan tugasnya beres dan semua NPC sudah aman. Si bocah berterima kasih sambil takjub melihat tumpukan monster yang dihabisi pria itu. Sebagai hadiah, dia juga mendapatkan sebuah jubah pembunuh bayaran. Bahkan, si tentara bayaran juga memberikan pelindung lengan pendekar pedang kepadanya.
Sang protagonis tentu girang menerima hadiah-hadiah itu. Mereka pun berpamitan dan berjanji akan bertemu lagi suatu hari nanti. Di dunia nyata, Kagura pergi ke Cave Frozen dan bingung mencari sosok Ari di antara keramaian. Tiba-tiba seseorang memanggil namanya, dan ternyata itu memang dia. Cewek itu membuktikan bahwa dia tahu rupa aslinya, padahal wujudnya sangat berbeda dengan di dalam game. Begitu sang protagonis duduk, dia memperkenalkan diri sebagai Ari dan mengaku senang bisa bertemu sang raja, atau lebih tepatnya pewaris tunggal dari grup Jinguji. Kento yang kaget langsung bertanya bagaimana dia bisa tahu hal itu. Ari menyuruhnya santai saja karena dia melacak info tersebut lewat Kuro. Serius deh, bagaimana bisa cewek ini memiliki akses data pribadi pemain? Namun dia segera mengetahui bahwa Ari adalah teknisi yang ikut merancang game Yggdrasil Reverse. Dia dipecat sepihak setelah grup Jinguji mengambil alih. Jadi sekarang dia ingin balas dendam tapi jelas membutuhkan bantuan. Mendengar hal itu membuatnya teringat kembali semua kejahatan yang dilakukan Reito kepadanya. Kento menanyakan apa keuntungan yang didapat jika membantunya. Lagi pula dia datang ke sini murni hanya untuk mencari tahu soal Kuro. Setuju dengan persyaratannya, Ari menjelaskan bahwa dia menciptakan senjata itu khusus untuk melawan grup Jinguji. Syarat untuk memilikinya sengaja dibuat sangat ketat karena dia ingin mencari pemain yang benar-benar layak. Si bocah akhirnya paham garis besarnya. Arisa mengaku harus menyerahkan Kuro kepada pemain pro agar tidak dicurigai pihak konglomerat. Setelah mempertimbangkannya, Shadow percaya cerita itu, tapi targetnya hanyalah mengalahkan King, bukan meruntuhkan seluruh grup Jinguji. Dia baru mau mengatakan hal itu, tapi Ari memotongnya dan berkata dia tahu betapa mustahilnya menantang King tanpa peralatan tempur yang mumpuni. Sambil membenarkan ucapannya, dia mengaku pernah kalah telak dari kakaknya itu. Si teknisi lalu menawarkan bagaimana jika dia mencarikannya sponsor mengingat siaran langsungnya sedang viral. Kento mengaku sempat memikirkannya, tapi sebagai pemula, belum ada sponsor yang melirik. Arisa menepis keraguan itu dan berujar bahwa dirinya adalah bagian dari grup Ogre yang kekuatannya sanggup menandingi dominasi grup Jinguji. Ternyata organisasi tersebut merupakan satu dari 5 konglomerat terbesar di dunia yang dikuasai oleh ayah dan kakak laki-lakinya, menjadikannya seorang putri pewaris. Arisa menambahkan bahwa tujuan mereka berdua bakal tercapai jika dia bersedia bekerja sama. Sang protagonis setuju, tapi merasa cave ini bukanlah tempat aman untuk membahas rahasia besar tersebut. Tapi tunggu dulu, cewek itu tiba-tiba menjentikkan jarinya dan seisi ruangan langsung membeku seketika. Tanpa memberi penjelasan panjang, dia berkata bahwa seluruh stasiun ini adalah milik grup Ogre, jadi tak ada yang perlu dicemaskan. Dia pun kembali menanyakan kesediaan Kento, sementara si cowok hanya bisa melongo heran. 1 bulan berlalu di dalam game, bocah kita tampak sedang mengawasi pergerakan kru Nordic Pack. Kuro berbisik kalau sekarang saatnya mereka memulai aksi balas dendam yang sesungguhnya. Sambil mengangguk setuju, sang protagonis bergumam bahwa berbekal sirah baru yang mumpuni ini, dia tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun saat perburuan dimulai nanti. Malam pun tiba di desa Gas Es. Para bandit tampak membicarakan rumor bahwa pelaku sabotas adalah adik dari Master Gilda King. Di saat itulah, tangan dewa muncul, siap membantai mereka. Dan hanya sekali tebas, 2 kepala pembunuh bayaran langsung menggelinding lepas. Shadow muncul lalu mengejek gerakan mereka yang lamban. Kuro memuji kondisi si bocah yang prima. Namun dia segera menyadari ada yang janggal, karena ternyata mereka sudah diincar sejak awal. Kan tiba-tiba menampakkan diri dan memuji insting tajam si bocah. Paham kalau tentara bayaran itu gila bertarung. Sang protagonis sadar dia harus membuang-buang tenaganya di sini sebelum menghadapi King. Para anak buah mulai bersorak mendukung cowok rambut putih itu, namun tak disangka dia langsung menghajar salah satu penggemarnya sendiri sambil menggerutu kalau ini terasa sangat aneh baginya. Dia lalu jujur mengakui meski diperintahkan menangkap Shadow, keinginan aslinya adalah berduel 1 lawan 1 dengannya. Dia pun bertanya, apakah si bocah benar-benar adik kandung King? Yang langsung dibalas tantangan balik dari bocah kita. Kan bercerita ia pikir masuk gilda bakal menyenangkan. Tapi ternyata tugasnya cuma memburu para NPC tanpa alasan jelas.
Jadi dia memutuskan hengkang dari Nordic Path. Para bandit lain langsung mengamuk dan meneriakinya pengkhianat. Namun bagi Ken, bakal jauh lebih seru jika dia melihat sang protagonis bertarung melawan King. Jadi dia memilih menyingkir dulu dan berjanji akan menyelesaikan duel mereka yang tertunda nanti. Kato mengiyakan tawaran itu dan membalas jika rencana berjalan lancar. Dia siap menjadi lawan tanding Ken untuk waktu yang sangat lama. Melihat si bocah secepat kilat menghilang, Ken dibuat takjub oleh kecepatannya, lalu tertawa puas. Baginya hal-hal menyenangkan seperti ini selalu berhasil menaikkan suasana hatinya. Walau benci main keroyokan, dia sangat menyukai kekacauan ala pertarungan massal ini, karena apa pun hasilnya, hidangan penutup terbaik pasti sudah menunggunya. Shadow segera menuju area desa tempat Raito sudah bersiap menunggu. Saat disinggung soal pembangkangan Ken, bocah kita mengejek kalau sepertinya anak buah sang kakak tidak ada yang menyukainya. Desa itu rupanya sudah sunyi senyap karena Kagari telah mengevakuasi semua NPC demi keselamatan mereka. Tak peduli sama sekali. Raito berkata dia sudah bosan menunggu pertunjukan dimulai. Sambil mengaktifkan kemampuannya, sang protagonis bersumpah kali ini dia yang akan menang. Di dalam hati, King mengingat laporan tentang atribut misterius tersebut yang efeknya masih belum jelas, membuatnya harus menahan semua kerusakan. Jinguji langsung mengaktifkan skill pertahanan benteng kekaisarannya. Kuro yang panik menyuruh Shadow waspada. Namun sang protagonis menjelaskan kalau atribut tersebut hanya meningkatkan pertahanan King selama 3 menit saja. Sambil merangsak maju, sang ksatria sesumbar bahwa adik kecilnya tidak akan bisa melukainya sedikit pun. Namun saat bentrokan terjadi, Raito heran melihat HP adiknya yang tidak berkurang sama sekali akibat serangannya. Si bocah menyindir kakaknya yang kebingungan karena kerusakan hanya berlaku jika serangan itu benar-benar mendarat di tubuh lawan. King yang kecolongan dari belakang langsung murka dan berniat membelah tangan demi mengunci pergerakan si bocah lewat jurus penghancur kekaisaran. Shadow membalas meski begitu dia akan menjadi orang pertama yang melukainya. Sambil berteriak kencang, Jinguji menyuruhnya turun dari atas kuda. Sambil mengerahkan seluruh kekuatannya, dia menegaskan sekeras apapun adiknya berjuang, dia akan tetap menjadi pecundang. Kuro cemas karena tuannya terlalu memprovokasi lawan. Tapi Kento yakin taktiknya berhasil membongkar formasi suci kekaisaran. Sambil meluncurkan serangan, si raja nanya apa bocah ini beneran mikir dia bakal kena trik yang sama 2 kali. Pedangnya nyuruh si MC menghindar. Dan boom, ledakannya kelihatan jelas dari jarak bermil-mil. Pas debunya hilang, si ksatria malah ketawa ngakak dan bilang kalau pada akhirnya dialah yang makan selalu menang. Tiba-tiba muncul di belakang lawannya. MC kita pakai belati racunnya dan bilang kayaknya Iridis lupa kasih tahu soal skill jalur. Bayangannya, si raja langsung mundur panik pas lihat darahnya berkurang terus. Si MC ngejelasin kalau itu efek racun air dari belatinya. Terus pas dia aktifin skill gempa bumi, dia bilang ini sudah tamat, karena siapapun yang kena gempa, bakal kehilangan 50% kelincahannya. Kalian lihat sendiri kan, ditambah atribut dominasi darahnya. Tiap kali target kena damage, kemampuan mereka langsung unlock 20%, Raito maksa nyerang tapi badannya kaku. MC kita bilang itu, karena formasi tadi gak bisa nahan serangan langsung, termasuk damage dari debuff, sambil teriak. Si raja bingung kok skill pertahanannya bisa bobol kayak gini. Shadow ngebalas, kalau formasi itu gak bikin dia kebal. Ingat ini pemain hebat selalu punya jawaban buat ngatasin kelemahan mereka. Karena saudaranya ini masih pemula, dia mau ngucapin selamat datang di game di Yggdrasil. Tangan Tuhan langsung muncul di belakang Raito, sementara si MC bersiap nyerang dari atas. Si raja teriak kalau dia masih kebal selama formasinya aktif. Tapi MC kita nyengetin satu hal, mana si raja udah sekarat. Sebelum nebas serangan terakhir, Kento ngucapin selamat tinggal sama si raja. Semua kenangan indah bareng karakternya langsung berputar cepat di kepalanya, terus jas. Si ksatria langsung kebelah 2 lalu ditelan habis oleh tangan Tuhan, beres sudah. Sekarang giliran Oga. Di dunia nyata, Raito heran setengah mati kok bisa kalah sama orang selemah itu. Pas dia mau minum air, tiba-tiba HP-nya bunyi. Di telepon, bapaknya marah-marah nanya apa yang udah dia lakuin dan nyuruh nyalain TV, di mana skandal curangnya lagi dibongkar di berita. Dengan emosi,
Bapaknya nanya apa Jinguji mau hancurin grup cuma gara-gara sifat keras kepalanya itu. Dan Dalan yang ngebocorin semua ini, ternyata adalah Arisa. Dia kerja sama bareng para teknisi yang dipecat sepihak buat rekam video penjelasan. Dan dari situlah kedoknya itu terbongkar, hingga bikin grup Jinguji hancur. Pas ngobrol, si MC nanya apa yang bakal terjadi sama saudaranya dan organisasi itu. Ari bilang, kalau grup itu gak bakal ikut campur lagi di Yunjin Inverse. Dan mereka kehilangan semua pemasukan. Soal si otak di balik ini, kayaknya dia dilindungi jadi Ari gak dapat banyak info. MC kita bilang, kalau bapaknya emang gak pernah peduli sama dia, tapi sayang banget sama Reito. Terus mereka bahas soal Arisa, yang balik kerja di perusahaan game dan naik jabatan bareng teknisi lainnya. Sambil senyum, Kento bilang dia gak sabar nunggu update gamenya. Gak lama alarm bunyi, dan dia bilang ini waktunya. Arisa nyuruh dia hati-hati, dan dia juga bilang hal yang sama. Terus Shadow balik lagi ke dalam game, di mana Ken rupanya udah nungguin dia. Sambil bersiap, dia bilang harus nepatin janji di depan para penonton, termasuk Iridis. Dengan kesal, cowok itu teriak, kalau dia terpaksa datang ke sini. Ken nyuruh dia nikmatin aja pertunjukannya, dan pas dia aktifin skillnya, duel raksasa pun dimulai. MC kita sama Kuro saling senyum, lalu mereka langsung melesat maju buat bertarung. Si MC menegaskan, kalau mereka harus